bagaimana cara mengatasi rasa gugup atau takut dalam berbicara di depan banyak orang, sehingga presentasi Anda atau performa Anda saat berbicara di depan umum bisa menjadi luar biasa. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bintang EP, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya ingin bertanya kepada sahabat-sahabat Bintang EP, pernah nggak sih sahabat-sahabat Bintang EP ketika ingin berbicara di depan audiens atau berbicara di depan umum merasa takut atau gugup saat berbicara? Apa yang terjadi? Mungkin rata-rata bagian besar akan menjawab keringat dingin, akan menjawab kaku, ngeblank, padahal sudah mempelajari materinya, akan tetapi kok tidak bisa bicara tiba-tiba. Nah, di sini saya akan memberikan solusi bagaimana cara mengatasi rasa gugup atau takut dalam berbicara di depan banyak orang, sehingga presentasi Anda atau performa Anda saat berbicara di depan umum bisa menjadi luar biasa. Ketakutan adalah hal yang wajar dialami oleh setiap manusia, tak terkecuali diri saya sendiri. Dulu ketika saya sebelum menjadi seorang motivator, sebelum menjadi seorang pembicara, saya juga memiliki rasa takut yang benar-benar membuat jantung saya dak dikduk. Dan itu sebenarnya membuat saya semakin, wah, bagaimana nih? Apakah saya bisa memberikan kelancaran berbicara dan materi yang saya sampaikan sampai kepada audiens sehingga mereka memahami apa yang saya jelaskan kepada mereka? Sehingga apa yang ada di pikiran saya itu waktu itu berfokus kepada bagaimana caranya agar saya bisa memberikan pemahaman materi kepada para audiens. Bayangkan loh, audiens sudah beli tiket mahal-mahal untuk menonton kita, akan tetapi performa kita mengecewakan audiens. Bukankah itu sungguh hal yang ingin kita hindari? Nah, saya akan memberikan 6 cara bagaimana mengatasi rasa takut dalam berbicara di depan banyak orang. Yang pertama adalah Anda bisa melakukan penyesuaian diri. Penyesuaian diri itu ada 2. Yang pertama, penyesuaian diri secara fisik. Saya jelaskan dulu penyesuaian diri secara fisik. Dulu, saat saya mau berangkat ke sebuah acara saya, yaitu workshop hipnoterapi, saya waktu itu sangat gemetar. Gemetarnya kenapa? Gemetarnya karena saya waktu itu benar-benar harus dihadapkan kepada orang-orang yang kelas-kelasnya tuh orang manajer semua, ada juga seorang direktur, ya pokoknya jabatannya tinggi-tinggi lah. Dan saya yang masih di bawah mereka usia ya khususnya, itu membuat saya berpikir, wah bisa nggak nih saya membawakan acara di depan mereka. Dan akhirnya ya 2 hari sebelum acara dimulai, saya mensurvei tempat dan lokasi yang lokasi kejadian yang akan dijadikan tempat untuk workshop tersebut. Ketika saya mensurvei, saya mencoba naik ke atas panggung, saya pegang mikrofonnya, lalu saya berlatih berbicara di atas panggung di ruangan yang masih kosong tersebut. Dan meja-mejanya pun saya sentuh, kursinya saya sentuh, pokoknya semua lingkungan tersebut saya sentuh. Dan percaya atau tidak, entah mengapa, pas hari H, saya merasa rasa gugup saya itu semakin berkurang. Bahkan seolah-olah saya telah memiliki pengalaman, saya pernah berbicara di sana, berbicara di tempat itu. Sehingga penyesuaian diri saya kepada lingkungan di ruangan tersebut itu menyatu dengan tubuh saya. Nah, jadi Anda bisa lakukan itu, ya.
secara fisik. Lalu yang penyesuaian diri yang kedua adalah secara mental dan pikiran. Anda harus tahu, tubuh dan pikiran itu adalah satu paket. Artinya apa? Ketika tubuh Anda sakit dan Anda tidak bisa pergi untuk mensurvei tempat di mana acara Anda akan berlangsung, di mana undangan Anda untuk menjadi seorang pembicara berlangsung, Anda bisa membayangkan, memvisualisasikan dengan pikiran Anda di rumah atau di tempat yang nyaman, bagaimana nanti ke depannya atau pas hari H acara Anda akan sukses. Bayangkan audiens memberikan Anda tepuk tangan, memberikan Anda reward, apresiasi intangible kepada diri Anda agar Anda bisa menjadi seorang pembicara yang layak dan pantas untuk diapresiasi. Bayangkan juga audiens yang nanti akan hadir di sana sepulangnya ingin berfoto bareng dengan Anda. Visualisasi yang Anda bayangkan dengan pikiran tersebut akan terprogram ke pikiran bawah sadar Anda, sehingga membangun mental Anda untuk bisa lebih berani, sehingga pas hari H, percaya atau tidak, rasa gugup dan takut Anda pun akan semakin berkurang. Lalu yang nomor 2, kalau tadi yang pertama penyesuaian diri, yang nomor 2 adalah lakukanlah breathing technique. Saya waktu isi acara, saya itu 5 menit sebelum dipanggil, inilah dia bintang EP. Wah, itu saya udah deg-degan banget itu di belakang panggung. Wah, gimana nih berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikir ya supaya hati saya tenang. Nah, tapi bukan hanya berdoa dan zikir saja yang saya lakukan. Yang saya lakukan adalah saya melakukan breathing technique di 5 menit sebelum saya dipanggil. Bagaimana cara breathing technique? Caranya adalah Anda pejamkan mata, lalu tarik nafas perlahan-lahan. Oke, seperti itu. Tahan 3 detik, lalu hembuskan. Oke, mau dicoba sahabat bintang EP? Kita coba ya. Oke, saat Anda menarik nafas, pastikan bukan dada Anda yang naik, bukan pundak Anda yang naik, akan tetapi perut Anda yang maju, ya. Tarik nafasnya perlahan, kita coba, ya. Tarik nafasnya perlahan. Tahan, oke, bagus seperti itu. Lalu hembuskan. Oke, bagus. Sekali lagi, tahan. Tarik nafasnya. Tahan. Dan hembuskan. Oke, bagus. Rajin-rajin lakukan breathing technique. Bukan hanya harus menunggu 5 menit sebelum acara dimulai. Lagi di perjalanan saat Anda dalam mobil juga lakukan breathing technique. Sebelum Anda pergi, masih di rumah, lakukan breathing technique. Dengan breathing technique, pernafasan Anda akan terisi oleh oksigen yang sesungguhnya, sadar atau tidak, oksigen ketika seseorang gugup, oksigen itu habis pada tubuh Anda. Ketika oksigen berkurang pada tubuh Anda, maka pikiran jadi blank. Kalau pikiran sudah blank, materi yang sudah Anda kuasai ketika naik ke atas panggung untuk berbicara, Anda tidak akan mampu menyampaikan cara bicara yang baik dan mudah dipahami kepada audiens. Jadi, sia-sia, percuma ketika pikiran blank. Ya, maka dari itu, untuk bisa menenangkan dan merelaksasikan diri, untuk bisa terisi oksigen kita dan mempertahankan kadar oksigen tubuh kita, Anda bisa lakukan teknik yang kedua tadi, yaitu breathing technique, agar oksigen Anda pada tubuh ini tidak cepat habis, sehingga pikiran tidaklah blank. Oke, dan yang nomor 3 adalah pakailah bahasa tubuh yang baik saat berbicara. Ketika Anda sudah naik ke atas panggung dan Anda berbicara atau mulai berbicara,
pastikan yang pertama Anda lakukan adalah buat mata Anda menatap ke arah tengah. Tengah artinya adalah anggap Anda sedang melihat saya. Saya lagi duduk di sini, ya. Anda tidak harus memperhatikan wajah saya, akan tetapi Anda bisa melihat ke arah tembok atas di sini nih, di atas kepala saya. Anggap penontonnya itu ramai semua, dari kanan pojok sampai kiri pojok itu ramai banget sampai belakang. Anda tidak perlu menatap satu persatu mata mereka. Anda bisa melihat tembok-tembok yang ada di atas mereka. Ketika Anda bisa menatap dan melakukan hal itu, audiens, percaya atau tidak, itu sesungguhnya sudah merasa ditatap oleh Anda. Dan yang nomor 2 adalah paksakan ketika Anda tidak ingin tersenyum, tetap pasang senyum. Karena ketika Anda berbicara dengan senyuman, semua audiens akan nyaman memandang Anda, sehingga perhatian audiens tidak luput dan tidak lepas dari Anda. Dan yang ketiga, saat saya berbicara di atas panggung, saya selalu menggunakan pernafasan perut. Supaya apa? Supaya berbicara saya tidak mudah lelah dan bisa memberikan power kepada audiens, sehingga produksi suara saya didengar sampai belakang. Ini bukan soal urusan volume keras kecilnya, akan tetapi powernya. Dan yang nomor 4, ini juga saya lakukan kalau saya menjadi pembicara di acara-acara, ya, yaitu busungkan dada ke depan 2 mm, ya. Ini rahasia seorang tentara mengapa mereka harus membusungkan dada 2 mm. Itu dapat mengurangi rasa takut dan gugup. Dan yang nomor 5 adalah berdirilah dengan tegap. Ketika Anda berbicara, Anda perlu berdiri dengan tegap untuk apa? Untuk menghilangkan rasa takut dan juga memberikan aura pesona yang terpancar indah kepada audiens, sehingga profesionalisme Anda terlihat menawan. Dan yang terakhir adalah lompat-lompat. Apa maksudnya lompat-lompat? Ketika Anda berbicara, ada momen-momen tertentu yang membahagiakan, Anda lompat-lompat. Misalnya seperti ini, kalau saya memberikan, oke, boleh minta tepuk tangannya level 10 semua. Itu saya sambil tepuk tangan sambil loncat-loncat itu secara tidak langsung memberikan efek pengaruh pada diri saya untuk melepaskan ikatan unek-unek gugup saya di dalam diri saya. Jadi suasananya juga bangkit, orang-orang audiens juga pada tertawa, tersenyum. Nah, itu dapat memberikan energizer power kepada suasana saat Anda diamanatkan untuk menjadi pembicara di depan banyak orang. Oke ya, jadi yang pertama penyesuaian diri, yang kedua breathing teknik, yang ketiga adalah ubah gaya bahasa tubuh Anda. Lalu apa teknik solusi yang keempat? Teknik solusi yang keempat adalah lakukanlah pemanasan. Saat Anda melakukan pemanasan seperti berolahraga, ya, atau gym misalkan, atau fitness dan lain sebagainya, luangkanlah waktu untuk berolahraga. Agar apa? Agar tubuh Anda sehat dan terhindar dari sakit, sehingga penonton tidak kecewa melihat performa Anda. Karena ketika Anda lemas, ketika Anda sakit, lalu Anda memaksakan diri naik ke atas panggung untuk berbicara di depan banyak orang, dipastikan orang itu bisa menilai mana orang yang benar-benar berbicaranya loyo, mana orang yang benar-benar berbicaranya optimal semangat. Nah, ini pastikan untuk menutupi kelemasan kita, ya, tetap memperlihatkan kesehatan kita, karena kita sebagai pembicara itu sangat-sangat kuat memegang amanat aura profesionalisme kita, ya. Dan yang berikutnya, yang nomor 5 adalah Anda bisa menggunakan teknik penjangkaran atau bahasanya anchor.
Apa itu? Begini, kalau saya ya pertama kali atau baru-baru lah menjadi seorang pembicara di seminar, workshop, dan acara-acara besar ya, saya itu selalu membawa foto istri saya. Foto istri dan anak saya itu selalu saya bawa. Jadi di belakang panggung saya itu selalu melihat foto istri dan anak saya sebelum MC memanggil saya masuk. Untuk apa? Agar saya bisa termotivasi untuk mensukseskan acara yang akan saya isi nanti. Jadi, dengan adanya foto tersebut, kita dapat melihat visualisasi untuk dijadikan anchor pada pikiran bawah sadar kita, sehingga pikiran kita yang kita pikirkan adalah untuk membahagiakan istri dan anak, untuk mensukseskan acara ini demi istri dan anak dan diri saya juga, dan demi para audiens. Sehingga yang namanya pikiran takut itu akan tertepis. Yang kita pikirkan adalah ini, mensukseskan acara demi kita semua. Nah, jangankan foto, Anda juga bisa mungkin bawa parfum ya, dari segi penciuman aroma yang dimana istri atau suami Anda sukai. Atau yang ketiga, Anda bisa dengar lagu terlebih dahulu, lagu yang dapat membawa Anda nostalgia ke masa-masa SMA, mungkin masa-masa Anda pacaran dengan istri, dengan suami Anda dahulu ya. Nah, ini dapat membuat mindset kita berpaling, sehingga rasa takut tersebut akan tertepis oleh apa yang kita pikirkan dengan cara melihat foto atau mencium aroma parfum atau bau, atau yang ketiga mendengarkan lagu nostalgia. Nah, jadi itu yang dinamakan anchor. Dan yang terakhir nomor 6 adalah berdoalah. Ini yang paling saya selalu berprinsip dan berkomitmen dan selalu saya lakukan sebelum saya naik ke atas panggung dipanggil MC. Saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar acara ini dapat berjalan dengan lancar, dapat berhasil, sukses, sehingga audiens memberikan applause, reward, dan pemahaman, dan membawa pulang oleh-oleh dari acara saya, sehingga penonton tidak kecewa dengan penampilan saya. Dan alhamdulillah ya, dengan 6 tips yang saya berikan kepada sahabat-sahabat bintang EP tadi, yang pertama penyesuaian diri, kedua breathing technique, dan yang ketiga adalah ubah gaya bahasa dan tubuh Anda saat berbicara, dan yang keempat adalah lakukanlah pemanasan seperti olahraga, sarapan terlebih dahulu, dan yang kelima adalah anchor atau penjangkaran, dan yang keenam adalah berdoalah. Dan alhamdulillah itu semua berhasil, dan alhamdulillah sampai sekian tahun ini saya sudah membawakan banyak acara, membawakan banyak seminar, workshop, kelas-kelas saya, dan alhamdulillah semua sukses. Dan ini akan menjadi kebiasaan saya, dan sehingga ketika Anda melakukan untuk pertama kalinya memang terasa sangat sulit. Akan tetapi ketika Anda terus berlatih, saya yakin 99% ya, kalau Anda praktek dan berlatih dari 6 tips yang saya kasih tadi, Anda akan menjadi terbiasa dan tidak menjadi penakut lagi, dan tidak ada rasa gugup lagi dalam berbicara. Oke? Sekian video dari saya. Saya yakin dan percaya ini bermanfaat untuk Anda. Terus saksikan dan update selalu video-video saya. Subscribe channel saya, karena video dan channel saya adalah video yang berisikan motivasi, edukasi, dan pendidikan. Ini cocok untuk Anda yang ingin selalu mengupdate dirinya untuk bisa terus bertumbuh dan membawa perubahan bagi diri sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.